Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Perkenalin, nama kakak Kak Andini Mayang Sari. Kakak dari jurusan PG PAUD atau Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dari Universitas Negeri Surabaya. Coba tebak, kakak di sini mau ngapain ya adik-adik? Mau ngapain ya? Oh, kakak di sini mau mendongeng buat kalian semua. Ikutin yuk. Ayo. Kuda tua milik petani. Pada suatu hari terdapat seekor kuda milik petani. Kuda tua ini milik petani. Sewaktu masih muda, kuda ini menjadi andalan petani dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan. Misalnya, mengangkut hasil panen, membawanya dari sawah ke rumah. Jasa-jasa kuda tua ini begitu besar untuk petani. Namun, pada saat ini ia sudah tua. Ia tidak bisa lagi sekuat waktu menjadi muda dulu. Kuda tua ini sudah lemah. Tidak bisa membawa hasil panen yang begitu banyak dari sawah ke rumah. Petani merasa terbebani oleh keberadaan kuda tua ini. Ia sudah lupa dengan jasa-jasanya. Jasa-jasa kuda waktu muda dulu, yang mengangkut hasil panen dari sawah ke rumah yang begitu banyak. Ketika kesalahan memuncak karena terus-menerus dibebani kuda, maka ia pun berkata kasar kepada kuda tua ini. "Pergilah dan jangan kembali sebelum kau menjadi kuat, wahai kuda tua." Kuda ini pun meneteskan air mata dan berkata, "Baik, Tuan." Tidak ada kata lagi. Kuda tua ini pun pergi meninggalkan rumah seorang petani ini. Kuda pergi dengan hati yang teramat sedih. Ia berjalan menyusuri hutan, hendak mencari tempat tinggal. Di sana, kemari, kembali lagi, menyelusuri hutan, mengelilingi hutan. Dan perjalanan itu ia bertemu dengan seekor rubah. Rubah pun memanggil, menyapa kuda tua ini. "Halo kuda," sapa rubah. Ia terheran-heran melihat kuda ini tampak begitu sedih. Ada apa dengan kuda tua ini? "Kuda, kuda, sini, mari kemari. Ada apa dengan engkau, kuda? Kenapa engkau terlihat begitu sedih?" Kuda pun menjawab, "Aku telah diusir oleh tuanku karena aku tidak sekuat dulu lagi waktu aku muda." Jawab kuda sambil meneteskan air matanya. "Padahal sewaktu aku masih muda dulu, aku selalu bekerja keras untuk tuanku. Aku membawa gabah, membawa padi dari sawah ke rumahnya.
tanpa mengeluh. Semua kekuatanku telah terkuras. Sekarang aku tua dan aku diusir oleh tuanku. Kata tuanku, aku hanya membebani dia. Aku tidak berguna. Aku tidak bisa apa-apa dan aku tidak sekuat dulu. Sambil menangislah kuda ini. Kuda tua ini pun juga berkata, kata tuanku, ketika aku kembali, aku harus sekuat singa. Jika aku belum sekuat singa, aku tidak boleh kembali oleh tuanku. Sambil menangislah kuda ini. Rubah ini pun merasa prihatin dengan keadaan yang sedang dialami oleh kuda ini. Ia ingin membantunya, dan kebetulan sekali tiba-tiba sebuah ide cemerlang yang ada di rubah ini, yang ada di pikiran rubah ini. Apa itu? Oke, tenang saja kuda. Aku siap membantumu. Aku sudah mendapatkan ide bagus untuk kamu. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak tahu caranya. Kau ikuti saja perintahku. Baiklah, Rubah, terima kasih banyak telah membantuku. Setelah itu, Rubah berkata, sekarang perintah pertama, kau berbaringlah wahai kuda. Kuda menjawab dengan nada yang bingung, aku berbaring. Mau diapain Rubah? Sudah, ikuti saja perintahku kuda. Berbaringlah kuda. Kemudian ia pun menjelaskan rencana-rencananya, ide-idenya, dan diiyakan oleh kuda. Selanjutnya Rubah pergi untuk menemui singa. Rubah berjalan menemui singa. Singa, panggillah Rubah. Singa, singa, keluarlah. Kau di mana? Singa, keluarlah. Aku memiliki makanan yang sangat lezat untukmu. Wow. Akhirnya singa pun berjalan perlahan-lahan keluar. Hum, hum, hum. Ada apa, Rubah? Kenapa kau mengganggu tidurku saja? Kau ingin aku makan? Hum, hum. Ah, tidak singa, tidak. Tidak. Bolehlah aku menjelaskan dulu? Oke, baik. Singa pun menjawab Rubah. Ada apa, Rubah? Singa, aku memiliki makanan yang sangat lezat untuk kamu, untuk dimakan satu lahapan. Apa itu? Pasti kamu bertanya seperti itu. Apa itu, Rubah? Cepat, aku tidak ingin membuang-buang waktuku untuk kamu. Mana makanannya? Apakah kamu yang akan aku makan? Maaf singa, bukan aku. Rubah pun menjawab, maaf singa, bukan aku. Rubah pun segera berkata kepada singa, ikuti aku di belakangku. Aku akan memberitahumu makanan yang begitu lezat. Oke, baiklah Rubah. Cepat sana pergi. Aku mengikuti di belakangmu. Rubah dan singa ini pun pergi.
menemui kuda yang sedang berbaring tadi. "Cepat kemari, singa. Ini kudanya." Singa masih di belakang sambil mengaum-ngaum. "Mana rubah? Jangan sampai engkau bohong." Suara singa dari kejauhan. Singa pun mendekati. "Oh, ini katamu, rubah. Seekor kuda ini sangat begitu lezat santapan untukku." Setelah itu, singa ini meminta bantuan kepada rubah. "Rubah, kemarilah, dekati kami." "Iya, singa. Iya, singa. Ada apa?" "Tolong ikatkan kuda ini di bahuku. Aku akan membawanya pulang dan akan memakannya di rumah." Diiyakan oleh singa, dan ide singa keluar. Rubah akan membuat singa ini terbaling dan diikat kakinya. "Ya baik, singa." Berbaringlah singa ini juga. Dengan ide-ide rubah mengikat tangan, keempat kaki singa ini, dan mengikat lehernya pula, sehingga singa ini tidak bisa bergerak kemanapun. Lalu kuda ini terbangun. Dan singa ini kaget dengan bangunnya kuda. "Kuda, bangun, katamu mati. Katamu sudah mati, rubah." "Maafkan aku, singa, tapi aku ingin menolong. Aku ingin membantu temanku." Lepaskan aku, rubah. Rubah, kamu jangan main-main sama aku, atau kamu yang aku makan. Kamu aku habiskan." "Maafkan aku, singa, tapi saat ini kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Kuda, ini aku." Rubah berkata kepada kuda, "Kuda, ini aku sudah ikatkan singa ini untukmu. Bawalah singa ini kepada tuanmu dan buktikan bahwa kamu lebih kuat daripada singa ini." "Terima kasih, rubah. Aku tidak tahu harus membalasnya seperti apa. Terima kasih banyak. Engkau telah membantuku mengikat singa ini untukku bawa kepada tuanku." "Sama-sama, kuda. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus saling menolong, kan?" "Terima kasih, rubah. Terima kasih banyak." Singa ini terus berteriak-teriak, "Rubah, kamu jangan main-main kepadaku." "Selamat tinggal, singa. Selamat tinggal." Rubah ini pun meninggalkan kuda dan singa. Kuda membawa singa pergi dari hutan dan menuju rumah tuannya, yaitu seorang petani. Berjalanlah terus menyusuri hutan. Singa ini masih kekeh ingin pergi melepaskan diri. Tapi kuda ini dengan giginya dia berlari secepat mungkin menuju rumah tuannya. Sampailah di pintu. Tok 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 tok. Tok 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 tok. "Siapa sih malam-malam seperti ini menggangguku tidur saja?" "Oke, baiklah." Dibukalah oleh petani ini, meskipun dengan mata yang mengantuk
karena malam-malam. Aku pulang membawa singa. Tuan, aku bisa mengalahkan singa. Itu berarti aku lebih hebat daripada singa. Tuan pun terheran-heran. Kenapa kuda ini kok bisa lebih kuat daripada singa ini? Tuan ini pun berkata kepada kuda, "Baiklah kuda, saya akui kamu memang lebih kuat daripada singa. Kamu telah membawa singa ini kepadaku. Maafkan aku jika waktu itu aku telah marah kepadamu. Aku menyesal telah marah kepadamu. Setelah kau pergi, aku merasa kesepian. Tidak ada yang membantuku dan tidak ada yang menemaniku." Kuda pun berkata, "Baiklah Tuan, maafkan aku juga jika aku tidak bisa membantu lebih banyak lagi kegiatanmu seperti waktu aku muda dulu." "Baik kuda." Tuan ini pun memeluk kuda. Memeluk kuda, mereka saling berpelukan, saling senang telah bertemu lagi setelah sekian lama mereka berpisah. Petani kagum dengan kehebatan kuda. Ia menyesal karena sangat membenci kuda pada saat itu dan mengusir kuda dari rumahnya. Petani ini lupa bahwa jasa-jasa kuda telah banyak diberikan untuk dia. Akhirnya, kuda pun diizinkan untuk tinggal kembali di rumah petani ini. Ia hidup tentram, bahagia, damai, menikmati hari-hari tuanya dengan bahagia dan senang sekali. Amanat yang bisa kita ambil dari dongeng yang berjudul Rubah Menolong Kuda yaitu: yang pertama, jika ada teman bersedih, tanyakan kenapa ia bersedih. Jika ada teman kesusahan, mari kita bantu. Dan jangan pernah melupakan jasa-jasa orang yang pernah berjasa untuk kita. Dan satu lagi, jangan pernah meremehkan kekuatan orang lain karena kita tidak tahu kehebatan dia seperti apa. Kekuatan dia seperti apa. Halo adik-adik. Sudah mendengarkan kan cerita dongeng yang sudah kakak ceritakan tadi? Semoga ceritanya bermanfaat ya buat kalian semua. Ambil pelajaran yang baik untuk kalian dan buang perbuatan-perbuatan yang jelek. Jangan ditiru ya adik-adik. Perbuatan jelek, tirulah perbuatan yang baik. Ambil hikmah dari cerita yang kakak ceritakan tadi. Sudah dulu ya adik-adik. Jumpa lagi di dongeng-dongeng kakak berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.